Kalian yang suka makan daging kambing buruan mendekat. Lihat nih fams, menunya nggak kaleng-kaleng. Ada sate, gulai, dan tongseng. Kalau kamu mau pilih yang mana nih? Makanan di warung ini nggak pernah gagal fams. Rasanya selalu enak. Tekstur dagingnya juga empuk dan lembut di lidah. Kalau nyium-nyium bau perengus dikit nggak apa-apa lah ya. Itu kan udah jadi ciri khas daging kambing. Sate, gulai, atau tongseng sebenarnya sih udah biasa dibikin dari daging atau tulang kambing. Kalau mau yang anti mainstream, ada nih olahan dari kepala kambing. Tapi jangan dipikir kepala kambing utuh, kan horor juga makannya. Hihihi. Wait fams, kepala kambing ini sebelumnya direbus dulu sebelum diolah. Setelah empuk, daging kepala kambing otomatis rontok dari tulangnya tuh. Wah, jadinya suwir-suwiran gitu ya. Nah, tinggal dibikin asam-asam kepala kambing aja nih. Ini nih fams, yang bikin rasa masakan sugar pol. Ada asam dari belimbing wuluh dan daun kedondong. Fams, daun kedondong ini mengandung senyawa flavonoid, saponin, alkaloid, dan tanin. Flavonoid adalah senyawa polifenol yang berfungsi sebagai antioksidan. Nggak dari buahnya aja tuh, polifenol dan vitamin C terbesar justru berasal dari daun kedondong ini loh. Kuy fams, kita mulai masak. Daging kepala kambing harus kembali direbus. Pakai daun salam, serai, lengkuas, dan daun jeruk untuk menambah aroma dan meminimalisir bau amisnya. Sambil nunggu mendidih, ulek bawang, merica, cabai, kemiri, dan jahe sampai halus fams. Biar pedasnya barbar, pakai cabai rawit fams. Semisal nggak sanggup, ya udahlah pakai cabai merah aja. Yang penting warna masakannya agak ngejreng. Lanjut, tumis bumbu sampai harum fams. Bumbu harus ditumis untuk mencegah bau langu. Setelah matang, masukkan saja ke dalam rebusan daging kepala kambing tadi. BTW fams, olahan kepala kambing gak cuma disukai masyarakat Indonesia aja. Di negara lain seperti Afrika Selatan, olahan kambing juga dinikmati tuh. Setelah ditelusuri nih, kebiasaan makan daging kambing ternyata dibawa oleh warga India. Bahkan seluruh bagian kambing kayak daging, lidah, otak, mata, telinga, sampai kulit juga biasa dikonsumsi tuh. Kelihatannya emang agak horor sih, tapi menyantap mata kambing ini ternyata sudah jadi budaya dan disajikan hanya untuk tamu kehormatan fams. Wait fams, belimbing nggak boleh ketinggalan ya. Oh iya, buah asam ini baik dikonsumsi loh. Dari penelitian, belimbing wuluh mengandung provitamin 1, vitamin B dan C, serta zat besi, kalsium, fosfor, dan kalium. Bahkan nih fams, ahli herbal juga memakai belimbing wuluh sebagai obat sariawan dan menurunkan kolesterol loh. Terakhir, masukkan daun kedondong fams. Daun yang satu ini ternyata juga luar biasa khasiatnya. Bisa dipakai sebagai obat untuk mencegah kanker, penuaan dini, penyakit jantung, dan juga kolesterol. Mari kita coba. Mantap nih fams rasanya. Bumbu rempah di dalamnya ternyata bisa meminimalisir bau perengus daging kambing. Cita rasanya segar di lidah, bikin mata melek tuh. Iya, kalian pasti udah tahu dong kalau daging kambing ini dikenal bisa memicu kolesterol. Kira-kira mitos atau fakta ya? Daging kambing itu kalau kita bandingkan dengan daging sapi itu kandungan kolesterolnya lebih rendah sih sebenarnya Mbak. Jadi kalau secara kandungan kolesterolnya, terus lemaknya pun juga lebih rendah. Tetapi kandungan natriumnya pada daging kambing itu lebih tinggi. Sehingga untuk orang-orang hipertensi atau yang punya gangguan jantung dan stroke itu memang harus benar-benar dibatasi juga. Tetapi untuk kepala kambing kan karena ada bagian otak ya. Otak kan juga bagian dari jeruannya kambing ya. Itu secara umum sih kalau jeruan itu kandungan kolesterolnya pasti lebih tinggi dibandingkan bagian daging. Fams, jangan langsung percaya apa kata orang deh. Jadi daging kambing aman kok dikonsumsi siapa saja, tapi jumlahnya harus dibatasi ya, terutama bagi penderita kolesterol supaya nggak muncul hipertensi atau stroke.